Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban daripada setiap modal yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan terhadap diri kita. Modal apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan terhadap diri kita, hadirin yang mulia? Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum menjawab 4 pertanyaan. Dan setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut, hadirin yang mulia, adalah modal yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini untuk hidup dan menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, penting setiap diri kita ini menanamkan keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala mampu melihat atas apa yang tidak bisa kita lihat. Allah subhanahu wa ta'ala mampu melihat semut hitam yang berada di atas batu yang hitam pada kegelapan malam, itu tidak luput dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Saking terbatasnya diri kita, hadirin yang mulia, gajah yang begitu besar di depan mata, tetapi ketika jaraknya dijauhkan jauh dari pandangan kita, maka semakin jauh semakin mengecil sampai tidak terlihat lagi. Dan penting juga untuk menanamkan keyakinan dalam setiap diri kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang maha mendengar. Desir darah, denyut nadi ikan yang berada di dalam samudra paling dalam tidak luput dari pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Saking terbatasnya diri kita ini, kedua tangan kita ditutupkan di daun telinga, maka redup semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, manakala seorang hamba sudah merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah senantiasa merasa didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka di dalam hatinya Allah subhanahu wa ta'ala akan titipkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kalau langkah kakinya ini tidak digunakan menuju tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takut bahwasanya kaki ini digunakan untuk melangkah menuju ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takut tangan ini mengambil sesuatu yang bukan haknya. Takut mata ini jika melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Takut telinga ini mendengar sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Tetapi pada kenyataannya, hadirin yang mulia, justru setiap kita melangkah, setiap kita memegang, setiap kali kita melihat, setiap kali kita mendengar, ternyata hadirin yang mulia, kita masih tidak menganggap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi kita. Kita masih tidak menganggap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Buktinya, Masya Allah, kita dididik untuk senantiasa mengagungkan dan membicarakan kehebatan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala ini, tujuannya untuk mempersedikit pembicaraan yang sia-sia. Tetapi pada kenyataannya, tidak sedikit di antara kita bahkan yang sudah ikut dalam usaha dakwah ini, mulutnya masih sering kejam, sering tajam membicarakan dai yang lainnya, membicarakan keburukan orang tua kita dalam dakwah, bahkan tidak sedikit membuka aib-aib pekerja dakwah yang lainnya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Maka hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jika hal yang demikian tidak hilang daripada diri kita, maka ini kita perlu meningkatkan pengorbanan kita untuk lebih lama lagi keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makin lama di masjid, makin terjaga penglihatan, makin terjaga pembicaraan, makin terjaga pendengaran. Maka ketika kita keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala islahkan diri kita. Bukan hanya dari yang tidak sholat jadi sholat, bukan hanya dari tadinya yang tidak zikir jadi zikir, tetapi bagaimana imbas daripada sholat, zikir, baca Al-Quran dan dakwah kita ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadraji kita Maulana Sa'ad Habizahullah ta'ala, beliau telah sampaikan bahwasanya orang-orang yang beriman ini memiliki indikasi-indikasi. Allah subhanahu wa ta'ala telah terangkan
ciri daripada orang yang beriman di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman ini ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka hatinya gemetar, hadirin yang mulia. Maka hatinya ini bergetar, hadirin yang mulia. Ini ajib, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kami belajar ketika kami menunaikan takazah dari markas untuk memberikan kerohanian di salah satu rumah sakit yang merawat bagaimana orang-orang yang mulai hilang akalnya, tidak sempurna lagi. Ada yang diakibatkan oleh narkoba, ada yang diakibatkan oleh tekanan jiwa, ada yang diakibatkan oleh depresi, macam-macam, hadirin yang mulia. Dan begitu banyak penghuni di sana, maka kami datang ke sana bersilaturahmi, bukan sebagai pengajar, tapi Masya Allah kami datang ini untuk membawa kalimah la ilaha illallah sampai kepada mereka, karena mereka ini adalah umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami dibawa ke sebuah musola, hadirin yang mulia. Di sana Masya Allah sudah berkumpul puluhan orang yang ternyata mereka ini sudah mencapai kesembuhan lebih di atas 80%, hadirin yang mulia. Ajib, setelah memulai perkenalan maka kami memuji Allah Subhanahu wa taala, menceritakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Baru berbicara tentang kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala termasuk perkara akhirat, hadirin yang mulia, itu beberapa orang menangis menggaung-gaung. Maka singkat cerita, setelah selesai, hadirin yang mulia, ketika berdoa ini puncaknya mereka jauh lebih menangis daripada sebelumnya. Dan setelah selesai daripada itu kami berbincang-bincang satu persatu, hati ke hati. Ajib, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berada di dalam rumah sakit yang dianggap gila, hadirin yang mulia. Mereka yang ada di rumah sakit dianggap akal sehatnya ini tidak sempurna, hadirin yang mulia, tetapi bisa memiliki rasa takut yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ajib. Kita mengaku berakal sehat, enggak gila, tetapi manakala disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala tidak takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpikir, dan saya hari itu pun ikut menangis di dalamnya. Saya yang membicarakan kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan taufik menangis. Dan hal tersebut membuat saya khawatir, hadirin yang mulia. Jangan-jangan diri ini munafik. Maka hadirin yang mulia, penting bagaimana membuat satu usaha mengunjungi umat. Akan banyak pelajaran, akan banyak pembelajaran untuk diri kita, melihat daripada kekurangan diri kita, hadirin yang mulia. Penting setiap diri kita ini untuk mengorbankan harta, diri, dan waktu ini keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, hadirin yang mulia? Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban daripada setiap modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap diri kita. Modal apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap diri kita, hadirin yang mulia? Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum menjawab 4 pertanyaan. Dan setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut, hadirin yang mulia, adalah modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini untuk hidup dan menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Dan pertanyaan yang pertama, di mana setiap orang akan merasakan ketakutan yang dahsyat, hadirin yang mulia, yang tidak ada seorang pun bisa menolong kita pada hari itu. Dan kemudian kita ditanya, hadirin yang mulia, an umrihi fima ablah, untuk apa umurmu dihabiskan? Jika seseorang pengusaha memberikan modal kepada diri kita, dan kita ini mau belajar jadi pengusaha dan menggunakan modal yang diberikan, tetapi itu modal nggak dikembangkan, akhirnya nggak memiliki laba, nggak memiliki untung, yang ada malah buntu. Bagaimana pertanggungjawaban kita kepada si pemberi modal? Maka pasti yang memberikan modal ini, hadirin yang mulia, nggak mau lagi memberikan modal, karena kita ini dianggap telah gagal. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan umur kita 60 sampai 70 tahun. Maka wajib dan pantas bagi Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang modal yang telah diberikan kepada diri kita, yaitu umur, hadirin yang mulia. Dan kira-kira kita akan jawab apa kepada Allah Subhanahu wa taala?
wa an sababihi fima ablahu, dan ini juga modal. Tidak ada orang yang langsung tua hadirin yang mulia, melainkan muda dulu, kecil dulu, dan terhitung daripada masa balik sampai hari ini. Maka ini pun akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masa mudamu digunakan untuk apa? Ini pun modal yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita akan jawab apa hadirin yang mulia. Banyak diantara kita ini yang belum ikut daripada usaha dakwah, masa mudanya gelap, masa mudanya mencekam, masa mudanya dipenuhi dengan maksiat-maksiat hadirin yang mulia. Dan kita mau jawab apa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau enggak ikut dakwah? Harta didapatkan dari mana dan kemana dibelanjakan, itu amanah modal juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kadang-kadang sifat pelit dan bakhil yang ada di dalam diri kita ini membuat diri kita untuk sulit membelanjakan harta yang Allah titipkan terhadap diri kita, sehingga kita lebih memilih harta kita ini berada di lemari saja dan di ATM hadirin yang mulia. Ini bahaya. Kemudian juga modal yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, nikmat yang Allah berikan terhadap orang-orang yang Allah berikan kemudahan untuk menuntut ilmu, dan ini pun akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ditanya ini bukan seberapa banyak kamu tahu tentang ilmu, bukan. Yang ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudahkah engkau mengamalkan ilmumu? Ini yang akan Allah subhanahu wa ta'ala tanyakan. Coba kalau kita nggak ikut usaha dakwah, mau menjawab seperti apa kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadirin yang mulia? Kita akan bingung. Bahkan ketika ditanya ini harta dari mana, dibelanjakan kemana, kita akan bingung hadirin yang mulia. Coba kita perhatikan, jika ada satu cangkir yang diisi dengan air yang najis, mohon maaf, ini air kencing ada dalam satu cangkir hadirin yang mulia, dan ini disampaikan oleh seorang ulama di Musda. Maka ulama tersebut bertanya, coba bagaimana bapak-bapak katanya untuk membuat sifat air ini berubah? Sifat air ini najis, kotoran kecil, coba bagaimana merubah sifatnya? Semua orang terdiam hadirin yang mulia. Maka ulama tadi katakan, untuk merubah daripada satu cangkir air najis ini, maka buang air ini ke lautan hadirin yang mulia. Maka dengan bercampurnya air laut, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagaimana air tersebut tercampur, maka sifatnya berubah. Lihat bagaimana dalam syariat, bahkan air laut ini suci dan mensucikan hadirin yang mulia. Maka begitu juga dalam kehidupan kita hadirin yang mulia. Kita bermuamalah sekarang ini Masya Allah, kadang-kadang nggak paham ini uang tercampur riba atau tidak. Ada syubhat juga, macam-macam pendapatan kita ini nggak tahu kita hadirin yang mulia. Bahkan Nabi SAW pun pernah sampaikan hadirin, bahwasanya ini keadaan umat akhir zaman. Bagaimana nanti ini riba ini datang sebagaimana malam datang hadirin yang mulia. Coba Pak, muamalah yang kita lakukan ini sudah betul atau tidak? Makanan yang kita makan ini halalan thayyiban atau tidak? Dan kita mungkin nggak pernah tahu hari ini kenapa doa-doa kita tertolak, mungkin karena ada makanan yang syubhat, makanan yang tidak halal masuk ke dalam perut kita hadirin yang mulia. Mungkin tidak sedikit di antara kita pun masih ada yang bekerja di lingkungan yang menghasilkan riba hadirin yang mulia, di lingkungan-lingkungan yang menghasilkan daripada muamalah yang tidak baik. Maka hadirin yang mulia, bagaimana untuk membersihkan itu semua? Disampaikan ulama tadi bahwasanya penghasilan kita ini gunakan untuk fisabilillah. Maka ulama tadi sampaikan bagaimana untuk membersihkan harta kita. Maka hadirin yang mulia, gunakan harta kita ini untuk agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan asbab tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan islah terhadap diri kita, sehingga kedepannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan muamalah yang baik kepada diri kita. Dan asbab daripada muamalah yang baik, kita memberikan rezeki yang halal, halalan thayyiban terhadap dan anak istri kita, sehingga anak dan istri kita Allah subhanahu wa ta'ala bimbing menjadi soleh dan soleha, menjadi alim dan alimah, menjadi hafiz hafizah. Asbab daripada muamalah yang kita buat yang mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penting setiap diri kita hari ini untuk membetulkan niat kita, meluruskan niat kita, untuk mengikhlaskan apa yang kita buat ini hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak perlu cari-cari sensasi, nggak perlu cari-cari perhatian makhluk, cukup saja bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang memperhatikan kita. Maka kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hati kita ini Allah subhanahu wa ta'ala luruskan. Di dalam dakwah ini nggak ada gaji hadirin yang mulia. Maka jangan terlalu ambisius ingin jadi Faisal, ingin jadi Jumidah. Lurus saja ini,
Istiqomah saja kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah berikan keridhoannya. Di sakaratul maut kita Allah mudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka untuk mendapatkan semua ini perlu kita ini belajar keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah belajar keluar, belajar meningkatkan korban lagi, untuk meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit memberikan pemahaman kepada diri kita atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah